Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kabar siang kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terkini. Selain informasi pembuka tadi, rekan-rekan kami juga akan memberikan perkembangan peristiwa terkini di sejumlah lokasi. Sudah ada pemirsa rekan kami Rusdi Muslim di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian Ikra Anggada berada di Tanah Abang, Jakarta, dan juga Wanasari akan mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Langsung saja pemirsa bersama saya Ana Telita, kita mulai kabar siang selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama, sejumlah rumah di 4 desa di Kecamatan Cotgirek, Kabupaten Aceh Utara, Aceh rusak diterjang angin kencang. Dahsyatnya tiupan angin. Pemirsa, seorang anak perempuan di Kabupaten Kampar Riau ini menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan orang tuanya sendiri. Korban dipaksa oleh ibu kandungnya untuk melayani fantasi seksual ayah tirinya melakukan hubungan badan bersama. Pemirsa, di Wonosobo, Jawa Tengah, seorang anak tega menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang 10 kamera pengawas atau CCTV untuk mengatasi maraknya parkir liar di kawasan. Lalu bagaimana kemudian pengaplikasian CCTV di kawasan parkir Tanah Abang sesuai aktif? Apakah cara ini dilakukan? Kita tanyakan langsung ke reporter TV One Ikra Anggada. Selamat siang Ikra, di lokasi mana saja ini yang akhirnya menjadi titik lokasi terpasangnya CCTV? Baik, terima kasih laporan langsung Ikra Anggada dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana Polda Bengkulu dan juga jajaran mendirikan dapur umum untuk membantu warga yang tidak bisa memasak karena rumah mereka. Pemirsa, kasus premanisme yang melibatkan Ormas kembali terjadi. Kali ini BMKG harus berhadapan dengan Ormas Grip Jaya terkait kepemilikan lahan di Tangerang Selatan. Pemirsa, Subdit Resmo Polda Metro Jaya meringkus sejumlah preman yang melakukan pungli terhadap supir truk di kawasan Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Dari 7 orang yang ditangkap, 1 diantaranya merupakan seorang wartawan sekaligus ketua Ormas di lingkungan setempat. Tim keamanan Rutan Kelas 1 Surabaya menggagalkan upaya pengiriman narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam kemasan sabun buka oleh seorang pengunjung perempuan. Petugas mengamankan. Pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah mobil dalam kasus dugaan korupsi pengurusan rencana penempatan tenaga kerja asing atau RPTKA di Kementerian Ketenagakerjaan periode 2020-2023. Sejumlah mobil yang disita dari penggeledahan di kantor Kemdaker dan 2 rumah di Jabodetabek kini sudah berada di gedung KPK Jakarta Selatan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq menggerebek pabrik peleburan baja di kawasan Milenium Cikupa, Tangerang, Banten. Operasional pabrik dihentikan karena kedapatan mencemari lingkungan dan memicu polusi udara. Pemirsa, kasus premanisme yang melibatkan Ormas kembali terjadi. Kali ini BMKG harus berhadapan dengan Ormas Grip Jaya terkait kepemilikan lahan di Tangerang Selatan. Pemirsa, Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten memasang alat thermal scanner atau pendeteksi suhu tubuh. Pemirsa, jelang libur sekolah dan COVID-19 ini sudah sampai ke negara tetangga. Apakah kemudian ada pengetatan akses masuk Indonesia di bandara? Sudah ada rekan kami Rusdi Muslim di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat siang Rusdi, bagaimana di sana? Apakah kemudian ada pengetatan, aktivitasnya seperti apa, bisa diinformasikan? Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Selamat kembali bertugas, Rusdi. Pemirsa, 2 unit kapal terbakar saat sandar di Pelabuhan Perikanan Bungus, Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat. Sesaat lagi informasi untuk Anda. Pemirsa, ada beragam peristiwa dari penjuru tanah air yang sayang untuk kita lewatkan. Berikut kami hadirkan rangkumannya dalam segmen Kabar Pilihan Daerah, sorotan dari penjuru negeri. Dan kami akan ajak Anda pemirsa langsung bergabung bersama dengan rekan-rekan kami. Sudah ada Wanasari dari Medan, Sumatera Barat, dan juga Farah Manhila dari Surabaya, Jawa Timur. Pertama kita ke dari Sumatera Utara. Ada informasi apa, Wana? Dari Medan, Sumatera Utara, pemirsa kami ajak Anda menuju ke rekan kami Farah Manhila dari Surabaya, Jawa Timur. Farah, ada informasi apa? Terima kasih Farah Manhila, dan sebelumnya ada Wanasari dari Medan, Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.
Pemirsa viral, Wali Kota Bandung marah lantaran lahan kosong di kawasan Palaguna di Tengah Pusat Kota Bandung disewakan oleh oknum untuk dijadikan lahan berjualan hingga terjadi tumpukan sampah. Sesaat lagi informasi di Kabar Siang. Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia, Dhanil Azhar Simanjuntak, secara resmi melepas keberangkatan jemaah haji Kloter 10 embarkasi Banjarmasin yang persiapan jelang puncak haji masih terus dilakukan oleh petugas dari sektor konsumsi. Pemerintah menyiapkan makanan siap saji untuk pemirsa. Klinik Kesehatan Haji Indonesia selama 24 jam bersiaga melayani para jemaah haji. Fasilitas kesehatan lengkap juga tersedia di klinik dan berikut liputan Eriko Wardewantoro dari Madinah, Arab Saudi. Pemirsa, informasi terkini pelaksanaan ibadah haji akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan rekan kami. Ada Syahrul Hidayat langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul, apa kabar? Bagaimana kondisinya di sana? Syahrul dari Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas, juga kesehatan selalu. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, jelang puncak haji ini pemerintah menyiapkan makanan siap saji untuk jemaah. Tadi juga sudah diinformasikan untuk Anda dan tentunya kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi di Kabar Siang. Pemirsa, viral, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meluapkan kemarahannya lantaran lahan kosong di kawasan Palaguna di Tengah Pusat Kota Bandung disewakan oleh oknum untuk dijadikan. Lalu bagaimana kondisi terkini dan penanganan masalahnya? Sudah bergabung bersama kami Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Selamat siang Pak Wali. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya, saya jadi Oke, ya udah kalau gitu Pak Wali, kita minta penjelasan dong, kok bisa lahan di pusat kota ini menjadi salah kaprah begitu, salah tempat yang digunakan oleh oknum? Pengelolaan sampah begitu, ada beberapa lokasi yang memang sampahnya menggunung juga ini Pak, tidak hanya di pusat kota itu saja. Oke. sampahan. Oke, Pak Wali, bagaimana dengan tadi fasilitas pengolahan sampah ini akan dibangun kan di daerah tersebut? Di Jakarta juga sempat ada masalah loh Pak, Ya. warga sekitar terganggu dengan baunya. Bagaimana di Bandung untuk mengatasi ini? Dekat itu lebih terganggu begitu Pak. Terima kasih Ya, Pak sama Wali aja. Sampah- sudah bergabung sampah bersama kita kami ya. adalah- Baik, sampah terima kita kasih. adalah Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sudah bergabung sama kami di Kabar Siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Ya, pemirsa, World Economic Forum Indonesia CEO Dinner 2025 resmi digelar di Jakarta. Forum bergengsi yang diprakarsai Kadin Indonesia menghadirkan pemimpin bisnis nasional dan internasional untuk memperkuat kerjasama strategis di bidang perdagangan. Pemirsa, isu reshuffle Kabinet Merah Putih mencuat di tengah pemerintahan Prabowo Gibran baru berjalan 6 bulan. Dua Menteri Kabinet Merah Putih, Bahlil Lahadalia dan Airlangga Hartarto, enggan berspekulasi mengenai isu reshuffle Kabinet karena hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Pemirsa, usai jeda kami ajak Anda ke Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur untuk menikmati keindahan alam dan eksotik dan melakukan sejumlah aktivitas yang menantang adrenalin. Tetap bersama kami di Kabar Siang. Pemirsa, Indonesia memiliki beragam kawasan wisata alam unik dan eksotis yang menarik banyak turis dari dalam negeri maupun mancanegara. Di antaranya kawasan wisata yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana keseruannya? Berikut liputan Hijul Akbar dan juru kamera Windu Rusandi dari Pulau Padar dan Pulau Komodo, kawasan Taman Nasional Komodo. Indonesia dipastikan menjadi tuan rumah Asia Pacific Walking Football Cup 2025 atau sepak bola berjalan yang akan berlangsung jelang laga terakhir Liga 1 antara Persib Bandung kontra Persis Solo Sabtu sore ini. Sejumlah bobotoh dari luar kota dengan menggunakan bus maupun kendaraan pribadi secara bergelombang mulai mendatangi areal kawasan. Pemirsa, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut izin Universitas Harvard
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Kabar Siang hari ini. Saya Anatea Alita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.